Ya, mantap. Oke. Baik, terima kasih kesempatan Pak. Eh, Pertama, untuk membuat aksi 1 ini sama aksi 2 ini, yang pertama saya akan berpatokan pada identifikasi masalah yang telah saya identifikasi sebelumnya, dan beberapa identifikasi yang telah saya identifikasi kemarin, atau ada beberapa jenis yang menjadi masalah, dan hal itu saya identifikasi berdasarkan hasil survei sebelumnya. Jadi berdasarkan masalah tersebut saya analisis, kemudian masalah yang diidentifikasi ini saya akan melakukan eksplorasi berdasarkan hasil kajian literatur, kemudian berdasarkan hasil wawancara dari kepala sekolah, rekan sejawat, guru IPA, dan berdasarkan juga hasil observasi yang saya lakukan di sekolah. Kemudian Pak, dari hasil eksplorasi ini saya akan analisis kembali, dan berdasarkan hasil analisis eksplorasi tersebut maka saya akan mencari, dari sini saya akan mencari akar penyebab masalah dari permasalahan-permasalahan yang telah saya identifikasi. Jadi selanjutnya Pak, setelah saya menemukan akar dari setiap masalah yang telah saya identifikasi, maka saya analisis akar penyebabnya. Nah, sehingga pada hasil akhir itu saya akan memilih salah satu masalah yang akan saya selesaikan pada masalah-masalah yang telah diidentifikasi. Jadi oleh karena itu, berdasarkan masalah yang saya akan pilih, berdasarkan masalahnya dan akar penyebabnya, maka saya akan mengeksplorasi alternatif solusi tersebut berdasarkan hasil melalui kajian literatur dan hasil wawancara kembali, Pak. Jadi berdasarkan itu nanti saya akan mengembangkannya pada tahap-tahap selanjutnya, yaitu tentang pembuatan RPP. Jadi berdasarkan masalah tersebut atau melalui akar penyebabnya dan perpaduan antara hasil kajian literatur dan hasil wawancara, maka saya akan melihat seperti apa akar penyebabnya, apa yang menjadi solusi, apa yang cocok dalam mengantisipasi masalah tersebut. Misalnya Pak, pada menentukan langkah-langkah model pembelajarannya, apa yang cocok dengan masalah tersebut, sehingga berdasarkan akar masalah, maka dengan berpatokan pada masalah tersebut, sehingga melalui langkah-langkah pada RPP, model pembelajaran, pendekatan pembelajaran ataupun indikatornya akan terjawab pada masalah tersebut. Kemudian Pak, sebelum saya melakukan RPP itu dulu, tentunya saya akan menganalisis alternatif solusi dari masalah itu. Jadi di sini ada dua masalah yang saya angkat pada identifikasi ini. Yang pertama adalah kurangnya kemampuan peserta didik dalam bertanya. Jadi akar penyebabnya ini adalah metode mengajar guru dalam menanamkan rasa percaya diri kepada peserta didik masih kurang. Nah, sebenarnya sebelum ketika saya melakukan wawancara, bahwa ada beberapa hal yang menjadi kendala yang dialami siswa pada
kemampuan bertanya ini, jadi berdasarkan hasil wawancara tersebut ada yang mengatakan bahwa mereka peserta didik kurang percaya diri. Kemudian peserta didik kurang mengalami kesulitan dalam bertanya karena tidak paham akan materi yang disampaikan. Kemudian peserta didik bingung mau apa yang ditanyakan terhadap materi pembelajaran tersebut. Jadi berdasarkan hasil kajian dan hasil wawancara tersebut, maka saya mengambil kesimpulan bahwa metode mengajar guru dalam menanamkan rasa percaya diri kepada peserta didik masih kurang. Nah, kemudian pada aksi kedua, situ ada masalah saya identifikasi, yaitu kemampuan berpikir kritis peserta didik masih rendah. Jadi akar penyebabnya di sini karena atau solusi yang saya temukan adalah pada akar penyebabnya kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran. Sehingga berdasarkan akar-akar penyebab masalah tersebut, Pak, saya akan menyusun rencana pembelajaran aksi 1 dan aksi 2 dengan berpatokan pada masalah-masalah yang telah saya identifikasi. Jadi sehingga melalui model pembelajaran yang saya angkat, model pembelajaran PBR, maka masalah yang saya temukan ini akan terjawab. Kira-kira begitu, Pak. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Parisman ya. Bisa didengar suara saya? Bisa, Pak. Jelas, jelas? Jelas, Pak. Jelas, ya. Pak Parisman ini sudah berapa lama mengajar, Pak? Sebenarnya, Pak, saya udah lama mengajar, tapi udah berhenti. Istilahnya, Pak, kemarin saya mengajar 2009 sampai 2011. Kemudian saya berhenti di 2012 selama 6 bulan. Nah, terus saya masuk lagi 2012 sampai ke 15, Pak. Kemudian 15 saya berhenti 15 bulan 7 sampai bulan 1 saya berhenti lagi, Pak. Jadi mulai dari 2016 sampai sekarang saya tetap mengajar, tapi saya tidak mengasuh mata pelajaran IPA, Pak, sampai sekarang. Apa, Pak? Tidak apa? Saya tidak mengasuh mata pelajaran IPA sampai sekarang. Terakhir 2016, Pak. Terus kenapa PPG-nya IPA? Kenapa PPG-nya IPA? Saya memang jurusan IPA, Pak. Oh, Bukan jurusan. biologi. Tapi di sekolah saya ada guru yang sudah sertifikasi guru IPA, Pak. Sehingga jam IPA mereka dialihkan ke situ, Pak. Jadi selama ini saya mengajar mata pelajaran penjas dan prakarya, Pak. Ya, ya, ya. Iya, Pak. Berarti S1 Bapak apa tadi biologi ya? Biologi, Iya, Pak Pak. ya? Pendidikan biologi, Pak. Pendidikan biologi di mana itu? Di Gunung Stoli, Pak, di Nias. Oh, STKIP. IKIP apa? Iya, Pak, IKIP. Oh, sama dengan Pak Orenus ya? Iya, Pak, satu alumni, Pak. Iya. Tapi masih aktif Ya, mereka, baik. Pak. Kemarin waktu kami kuliah ya masih pembenahan gedung karena baru aja musim gempa kemarin itu. Oh, yang Sinabung itu ya? Enggak, Pak, tsunami di Oh, Aceh tsunami. sama di Nias. Iya, Pak. Gedung kami kemarin Tsunami ada Danau lagi Toba. belajar di tenda, kadang belajarnya nggak Oh, efektif. tsunami apa? Laut, Pak ya? Yang mana, Pak? Oh, yes. Ya? Iya, Pak. Musim gempa waktu tsunami 2005 dan di Aceh dan di Nias, Pak. Waktu tsunami itu. Nias itu kan dia nih ya, di Danau Toba ya? Enggak, Pak. Itu Sumatera Utara. Nias itu kepulauan, Pak. Pisah dari Sumatera Utara. Hah? Satu pulau dia, Pak. Nias itu. Oh. Masih daerah terpencil, Pak. Ya, ya. Mm-mm. Jadi kalau mengajar, Bapak berapa apa? Berapa jaraknya
dari tempat tinggal? 6 kilo, Pak. 6 kilo naik Iya, Pak. naik motor, naik apa? Naik motor, Pak. Tapi jalanan bagus ya. Ya berkat dana desa Pak di apa udah di sertu Pak, udah dipasang batunya sama pasirnya itu, tapi belum diaspal Pak. 3 kilo itu belum diaspal, yang 3 kilo udah diaspal. Hmm. Nah, masuk jalan provinsi sih. Ya Karena baik Bapak, baik Bapak Risman ya. ya Pak, Topik apa yang di apa dijadikan materi dalam kegiatan pembelajarannya? materi belajarnya maksudnya Pak. Ya. Sistem pencernaan pada manusia Pak. Oh, sistem pencernaan. Ya Pak. Ya. Apakah ada teknologi informasi dan komunikasi yang dilibatkan dalam kegiatan pembelajaran, Pak? Ada Pak. Apa itu? Tentang penggunaan komputer Pak, tentang penggunaan eh, misalnya Infokus Pak. Jadi ada komputer di sekolah. Komputernya ada Pak, tapi nggak ada jaringannya, bantuan dari kementerian. Tapi di sini kami sudah dikasih HP Pak, kasih HP yang besar gitu, merek Advan. Oh, dikasih HP. Oh, ada bantuan dari pemerintah ya. Iya, karena sekolah tertinggal Pak. Jadi masalahnya Hmm. jaringannya makanya jarang digunakan Pak. Kami ada komputer tapi tidak ada jaringan, tidak ada wifi-nya. Jadi tidak bisa digunakan di sekolah. Kami banyak memang komputer bantuan pemerintah Pak. Ada 30 unit tapi nggak pernah dipakai. Masih awet muda. Itu pun HP-nya juga gitu Pak. Ya. Hmm. Kewalahan dengan paket. Jadi barangkali dengan saya menerapkan ini nanti Pak, terpaksa wifi saya gunakan untuk peserta didik. Oh, jaringan internet ada ke sekolah ya. Ada Pak, cuman tidak normal ya Pak. Kalau mati lampu, lampu padam nggak ada lagi jaringan. 10 menit, 15 menit setelah padam lampu nggak ada lagi jaringan Pak. Cuman bisa SMS biasa. Listriknya ambil dari mana listriknya? Listriknya? Listriknya Pak, kami pakai genset. Memang ada listrik di jalan umum, tapi untuk arus listrik PLN belum masuk di sekolah Pak. Udah berapa kali diusulkan, tapi mereka minta bayaran yang agak besar untuk biaya talinya katanya Pak. Beli tali. Ya, baik. Jadi ada teknologi ya, Ada, teknologi ada. komputer. Selain itu apa lagi, Pak? Selain itu apa lagi? Apa yang Bapak mau libatkan di dalam kegiatan pembelajaran Bapak? Misalnya kan sistem pencernaan ya. Ya Pak. Bagaimana mengajarkan sistem pencernaan itu dengan melibatkan teknologi informasi dan komunikasi? Ini Pak, saya akan pertama sesuai dengan langkah-langkah PBL melalui pendekatan saintifik, saya akan membuka atau memutar video pada kegiatan pertama, kegiatan inti pembelajaran. Saya putar video itu melalui Infokus dan video pembelajaran tersebut adalah merupakan video pembelajaran yang terkait dengan pencernaan manusia, sistem pencernaan manusia. Yang pertama di situ ada video, kalau misalnya kemarin pertemuan 1 ada video nutrisinya Pak, tentang vitamin-vitamin. Jadi di situ nanti akan disuruh siswa untuk mencari literatur dalam setiap kemasan makanan. Kemudian ada organ-organ pencernaan Pak, dan kemudian gangguan pada sistem pencernaan Pak. Jadi berdasarkan video tersebut nanti siswa akan disuruh untuk mengamati dan akan melakukan
diberi kesempatan untuk bertanya dengan hal-hal yang telah diamati, dan kemudian saya akan memberikan atau menciptakan masalah berdasarkan video tersebut sehingga siswa akan melakukan diskusi, Pak. Kira-kira begitu. Ada kegiatan mengamati, Pak ya. Pendekatan apa yang Bapak terapkan? Saintifik, Pak. Oh, saintifik. Ya. Apa karakteristik saintifik? Yang mana, Pak? Apa karakteristik saintifik? Melalui karakteristik saintifik itu adanya mengamati, Pak, menanya, kemudian mengumpulkan informasi. Iya, terus? Atau mencoba, kemudian menalar, Pak, dan mengkomunikasikan. Tadi putus, Pak. Coba diulangi. Mengamati, Pak, kemudian menanya, mengumpulkan informasi, atau mencoba, kemudian menalar atau mengasosiasi, kemudian mengkomunikasikan, Pak. Oke, baik. Nah, sekarang coba Pak Risman, seperti apa yang dilakukan siswa ketika mengamati? Yang dilakukan siswa ketika mengamati, ya, mereka fokus atau konsentrasi untuk melihat video yang saya putar, dan mereka akan mengamatinya dengan baik, Pak. Kemudian saya membimbing dan mengarahkan mereka untuk mengamati video tersebut. Sehingga apa yang dilihat siswa dalam video itu? Apa yang diamati siswa dalam video itu? yang dialami siswa pada video tersebut, misalnya, Pak, pada misalnya kalau masuk pada materi gangguan pada sistem pencernaan, sistem pencernaan manusia, mereka akan mengamati seseorang yang sedang makan dan ujungnya sakit perut. Nah, kenapa bisa sakit perut? Gitu, Pak. Organ apa yang berperan di situ yang akan terganggu? Misalnya apakah mulut atau lambungnya atau ususnya gitu, Pak. Ya. Terus setelah mengamati, menanya ya? Iya, Pak, menanya. Nah, iya. Apa yang dilakukan siswa pada tahap ini? Jadi pada tahap itu, Pak, siswa diberi kesempatan untuk bertanya kepada guru maupun kepada temannya terhadap video yang telah mereka amati, Pak. Apa, Pak? Video yang apa? Peserta didik akan melakukan pertanyaan atau diberi kesempatan bertanya terhadap video yang telah mereka amati, Pak, gitu. Ya, terus? Kemudian ini menanya, siapa yang menanya? Guru dua-duanya, Pak. yang menanya atau siswa yang menanya? Untuk pada menanyakan ini dua-duanya, Pak. Siswa juga diberi kesempatan bertanya dan guru juga melakukan setelah siswa bertanya akan dijawab, kemudian guru akan memberikan pertanyaan kepada siswa. Hari ini istilahnya, Pak, guru menyajikan masalah dari video tersebut, Pak. Menurut Bapak, menanya ini haruskah dijawab? Atau boleh siswa nanti yang mencari tahu jawabannya? Dengan kata lain, misalnya, menanya itu adalah mengajukan pertanyaan dalam hati. Boleh enggak seperti itu? Gimana, Pak? Bertanya itu mengajukan pertanyaan dalam hati? Ya. Apakah menanya pada langkah ini haruskah mengajukan pertanyaan yang
diutarakan ke seseorang, baik itu siswa atau guru, atau menanya ini adalah mengajukan pertanyaan dalam hatinya, dalam pikirannya. Oh, dua-duanya bisa, Pak. Karena menurut saya, selain daripada pertanyaan yang telah diajukan, ketika siswa sudah mampu misalnya dia akan bertanya dalam hati, maka saya prediksikan bahwa siswa tersebut sudah bisa berpikir kritis terhadap masalah atau video yang saya putar. Cuman saja, Pak, kalau misalnya untuk mereka bertanya dalam hati, maka sebagai guru sulit untuk mengukur seperti apa mereka bertanya dalam hati. Tidak, Pak Parisman. Ya, Kan Pak. setelah mengamati ya. Ya, Pak. Nah, mengamati apa yang Bapak tampilkan, apa yang Bapak berikan. Ya, Pak. Diamati kan? Ya, Nah, Pak. jadi setelah mengamati, mereka menanya. Iya, Pak. Nah, di dalam menanya ini, kalau Bapak yang mengamati, apakah terjadi proses menanya? Iya, Pak. Kalau Bapak yang mengamati, Iya, Pak. terjadi proses menanya. Nah, menanyanya itu, apakah menanya yang harus diutarakan ke guru atau teman atau tidak? Harus diutarakan, Pak. Oh, harus diutarakan. Iya, Pak. Kenapa harus diutarakan? Ya, karena untuk mengetahui seperti apa peserta didik itu sudah mengamati video yang telah ditampilkan, sehingga kita bisa Apa hubungannya, Pak Parisman, antara mengamati, menanya, dan mengumpulkan data atau informasi? Apa hubungannya? hubungan di situ, Pak, ya karena itu langkah-langkah dari model pembelajaran melalui pendekatan saintifik, Pak. Ketika mereka Jelas itu ya. nah, Itu jelas langkah-langkahnya itu. Tetapi Pak Parisman harus pahami fungsi dari setiap langkah itu. Kenapa? Kenapa setelah mengamati itu menanya, dan kenapa setelah menanya itu adalah mengumpulkan informasi? Untuk apa mengumpulkan informasi setelah menanya? untuk sebagai bahan dalam mengerjakan atau sebagai ya Pak, sebagai bahan untuk mengerjakan LKPD nanti, Pak, sebagai bahan diskusi gitu, Pak. Sebagai bahan diskusi? Iya, Pak. Tidak. Iya, dia akan jadi bahan diskusi. Tetapi masalahnya, coba Pak Parisman cermati dulu ya secara filosofis ini. Nah, harus dipahami dengan baik. Bapak kan calon guru profesional. Ya, Pak. Nah, coba perhatikan langkah-langkah itu. Setelah mengamati, Bapak kan tadi bilang, kalau setelah mengamati muncul kerisauan, atau muncul kegalauan ya, Ya, Pak. atau muncul masalah. Ya, kenapa muncul masalah? Karena Bapak Risman menanya. Iya, Pak. Nah, meskipun menanyanya itu dalam hati kan? Atau harus diutarakan? Diutarakan, Pak. Harus diutarakan. Iya, Pak. Nah, setelah diutarakan, Peserta didik akan memberikan tanggapan, Pak. iya, kan dia yang utarakan, menanya. Kenapa Oh. peserta didik yang kembali menanggapi? Saya memberi kesempatan kepada siswa menanggapi, Pak. Tapi kalau tidak ada siswa yang akan menanggapi, maka saya akan menjawabnya, Pak. Saya diskusikan bersama kepada peserta didik. Kemudian setelah itu Ilustrasinya begini, Pak Parisman ya. ya, Pak. Ilustrasinya begini. Misalnya ya, di tempat Bapak itu, Bapak mungkin jalan-jalan.
jalan-jalan, terus tadi Bapak menyebut bahwa jalanannya itu sudah pakai sirtu, ya kan? Ya, Pak. Nah, di perjalanan itu Bapak mengamati jalanan yang masih memakai sirtu. Ya, Pak. Nah, terus di dalam selama mengamati kan muncul pertanyaan ya, muncul masalah. Ya kenapa masih sirtu? Misalnya begitu kan. Mm-mm. Kenapa masih sirtu? Kalau masih sirtu ini kan kurang lancar transportasi ya. Ya, Pak. Seandainya sudah diaspal misalnya. Nah, itu harus diutarakan kah? Harus diutarakan? Iya, Pak. Harus diutarakan biar terjawab. Kepada siapa mau diutarakan? Kepada siapa mau diutarakan? Kepada guru, Pak. Jalanan sirtu kepada guru. Oh, kalau jalanan situ kepada pemerintah, Pak, atau kepada yang berwenang untuk itu. Nah, jadi langsung diutarakan ke pemerintah. Siapa pemerintahnya? Pemerintah setempat, Pak. Saya kepala desa. Pemerintah setempat. Ya, Pak. Jadi langsung datangi pemerintahnya. Tidak harus, Pak. Tidak harus. Berarti bagaimana caranya mau mengutarakan secara langsung? Kalau tidak harus. Misalnya kalau Ya, jumpa, jadi ini perlu dicermati ya, Pak. ya, Pak. Jadi perlu ini dicermati. Jadi terkadang itu kita akan berhipotesis namanya. Untuk bisa berhipotesis, maka kita menanya. Tahu apa itu hipotesis, Pak Parisman? Ya, Pak. Jawaban sementara, Pak. Hah? Dugaan. Iya, dugaan, Pak. Ya, dugaan sementara. Ya, Kita menduga, tapi lahirnya itu dugaan karena apa? karena kita bertanya, Pak. Iya, karena kita menanya. Kita menanya sehingga kita mencoba untuk mengajukan dugaan. Untuk membuktikan dugaan itu, maka yang dilakukan adalah apa yang dilakukan? Mengumpulkan informasi, Pak. Apa yang dilakukan, Pak? Setelah menanya apa? Melakukan, Mengumpulkan iya, informasi. Pak. Mengumpulkan informasi. Iya, dia akan mengumpulkan informasi. Itulah makanya setelah mengamati kita mesti menanya. Dan menanya ini adalah proses yang menjembatani antara mengamati dengan mengumpulkan informasi. Nah, setelah siswa mengumpulkan informasi, maka yang dilakukan selanjutnya adalah apa? Apa yang dilakukan selanjutnya? Mengasosiasikan, Pak, atau memprestasikan. Hah? Langsung itu sekaligus. Menalar, Pak. Mengasosiasikan. Nah, apa gunanya itu? Mengasosiasi atau menalar apa gunanya? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan hipotesis tadi, Pak, dalam menarik Menjawab. kesimpulan. Sebelum menarik Apa kesimpulan. yang dilakukan pada saat itu sebenarnya? Iya, apa yang dilakukan? Untuk menjawab kan? Tujuannya kan untuk menjawab, tetapi apa yang dilakukan untuk menjawab itu? Melakukan diskusi, Pak. Iya, melakukan diskusi. Tetapi mengasosiasi itu sebenarnya apa? Kalau Pak Parisman kan pernah menyusun skripsi kan? Pernah, Pak. Pernah. Nah, jadi Pak Parisman setelah mengumpulkan datanya diapakan? Diolah, Pak.
Datanya diapakan, Pak? Diolah, Pak. Diolah. Ya, Ya. Pak. Jadi apa yang terlibat dalam kegiatan olah data itu? Apa? Apa yang dilakukan dalam olah data itu apa? Persiapan, Pak. Apa kaitannya dengan mengasosiasi dengan menalar? Jadi setelah mengumpulkan informasi, apa hubungannya dengan mengasosiasi atau menalar? Ya, Pak. Dijawab, Pak, dijawab. Hubungan informasi dengan mengasosiasi, Pak. Iya. Iya. Kan setelah mengumpulkan informasi adalah mengasosiasi atau menalar. Nah, sekarang di mengasosiasi atau menalar ini apa yang dilakukan? Melakukan diskusi, Pak. Yaitu dengan mengumpulkan, Melakukan diskusi. ya, Untuk apa mengumpulkan melakukan diskusi itu? untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, Pak. Untuk menjawab pertanyaan itu. Sebelum menjawab itu, apa yang dilakukan dengan informasi? Apa yang dilakukan dengan informasi yang dikumpulkan? Mengamati tadi, Pak. Sudah, mengamatinya sudah. Mengamatinya, menanyanya kan sudah. Sekarang kita ada di mengasosiasi atau menalar. Jadi dianalisis, Pak Parisman, ya. Kan informasi itu setelah dikumpulkan dianalisis. Asosiasi itu kan apa? Mengasosiasi itu kan menggabung-gabungkan, mengklasifikasikan, menguraikan, menalar, mengasosiasi dan atau menalar. Kalau menalar kan mengaitkan yang berkaitan. Mengasosiasi itu menggabung-gabungkan. Itu kan bagian dari proses menganalisis. Dianalisis dulu. Nah, yang mana informasi yang tepat untuk menjawab apa yang menjadi dugaan kita, apa yang kita ajukan dalam proses menanya tadi. Ya. Setelah itu kita diminta untuk apa? Setelah mengasosiasi atau menalar, Pak. Mengkomunikasikan, Pak. Mengkomunikasikan kepada siapa? Kepada siapa, Pak, kita mengkomunikasikan? Eh, kepada guru dan kepada peserta didik lainnya, Pak. Apa itu? Untuk Kepada kepada teman kelompoknya, Pak, atau kelompok lain. Jadi maksud saya di sini, Pak, ya. pada mengkomunikasikan ini, salah satu dari setiap kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya, Pak. Tetapi apa tujuannya? Kenapa perlu dikomunikasikan? Apa tujuannya? Apa tujuannya dan apa kegunaannya serta apa manfaatnya? Tujuannya ya untuk menjawab atau menarik kesimpulan dari setiap jawaban dari permasalahan tadi, Pak. Kan sudah dimenalar tadi, sudah dimenalar. Ini kan mengkomunikasikan. Berarti yang diproses di asosiasi atau menalar tadi ingin disebar luaskan dengan cara mengkomunikasikan. Nah, sekarang kalau dengan mengkomunikasikan itu apa tujuannya? Apa kegunaannya? Apa manfaatnya? Itu menarik kesimpulan, Pak. Ya, terus apa lagi, Pak? Mendapatkan gambaran umum tentang jawaban masalah yang telah ditemukan, Pak, atau didiskusikan. Mengkomunikasikan itu apakah?
Mengkomunikasikan itu apa, Pak? Ya, Pak. Ya, jawab, Pak. Silakan dijawab. Untuk mengkomunikasikan itu adalah pada eh, langkah-langkah yang setelah saya buat itu adalah meminta salah satu kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi setelah disampaikan atau dipresentasikan, maka siswa dia diberi atau kelompok lain diberi kesempatan untuk memberikan tanggapan ataupun kritik dan saran serta pertanyaan. Gitu, Pak. Ya, jadi mengkomunikasikan di sini tujuannya adalah untuk menyampaikan kepada orang lain, kepada peserta didik lain tentang apa yang telah mereka kumpulkan, apa yang telah mereka peroleh dalam aktivitas pengamatan yang dilakukan. Ya, nah itu tujuannya. Kemudian kegunaannya ini sangat berguna bagi siswa itu sendiri sebab akan melatih kemampuan mereka dalam berkomunikasi. Selain itu juga ya, kegunaannya informasi yang dia sampaikan itu dapat dimanfaatkan oleh peserta didik lain ya. Nah, jadi manfaat yang bisa diperoleh adalah ada pengetahuan baru, ada pengalaman belajar baru ya yang dimiliki oleh yang dia miliki, dia bagi kepada orang lain. Selain itu juga ini kebiasaan baik untuk saling berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman belajar. Jadi mereka itu sama-sama meningkatkan kualitas pendidikan dengan cara belajar bersama, dibiasakan untuk belajar bersama, membangun pengetahuan bersama yang baik dan benar. Itu tujuannya apa manfaatnya kalau mengkomunikasikan. Nah, di samping itu juga yang menjadi masalah ketika siswa mengkomunikasikan sesuatu adalah masalah sikap, kepercayaan diri, tanggung jawab, ya. Nah, ini yang kepercayaan diri ini yang perlu dibentuk sebab bagian dari proses belajar yang sangat diperlukan. Bagaimana mereka bisa beradaptasi dengan situasi jika tidak memiliki kepercayaan diri yang baik. Ya. Saya kira Pak Parisman sudah berapa tahun tadi mengajarnya Pak? 6 tahun ya? 6 tahun lagi ya setelah berhenti beberapa tahun ya. Iya, 6 tahun tapi nggak aktif, Pak, karena corona. Oh, enggak aktif tetap mukanya. Iya, Pak. Cuman dikasih aja tugas sekali Pak seminggu. Parisman sudah CPNS. P3 apa? K, Pak, barusan. Apa ya? P3K, Pak, barusan. Barusan tahun ini. Iya, Pak. Oh ya ya. Saya kira itu sudah baik ya. Artinya ya bagian dari usaha juga itu. Iya, Pak. Iya. Ya baik Pak Parisman. Selanjutnya Pak Asdar. Halo Pak Asdar. Oke, Oh iya. saya Ya menyimak saya Pak Faris. saya izin lagi sholat Pak. Oh ya, Pak Farisman, Ya, Pak. Selamat siang, saya Pak. kira masalah non kognisi yang Pak Farisman angkat adalah motivasi juga ya Pak Farisman ya. Ya, Pak. Tentang kemampuan bertanya, Pak. Kepercayaan diri Di terhadap aksi kedua, aksi kedua, Pak. Iya, Pak. Itu aksi pertama. Apa? Aksi kedua, iya, Pak. Motivasi tentang apa? Motivasi Anda udah. Anggap, Pak, aksi kedua kemampuan berpikir kritis, Pak. Wih, hebat itu ya. Lain Iya. dari lain. Dulu waktu saya dampingi tidak begitu diubah ya. Pikir kritis.
Iya, Bapak kemarin waktu saya presentasi, Pak, Bapak sarankan antara dua, kalau bukan motivasi ya kemampuan berpikir kritis, Pak. Jadi saya pilih itu, Oh Pak, karena agak gitu, ya, menantang ya, sedikit. ya. Bagus. Hmm. Ya, lain dari yang lain. Ah, dengan solusi adalah model dipadukan dengan apa? Yang pertama dulu bertanya. Ya, Pak, dengan Apa? Model apa? Model pembelajaran model apa? PBL, Pak, dengan pendekatan saintifik. Yang saintifik berbantuan ada. Berbantuan media, Pak. Ada medianya. Media apa itu? Komputer, sama Infokus, sama nanti saya sarankan untuk saya gunakan HP nanti, Pak. Oh, alat bantu namanya itu. Iya, Mari dijelaskan. Alat bantu namanya itu. Kalau media itu ada dua. Media itu sebagai bahan ajar atau media sebagai apa bukan? Katakanlah PPT itu sebagai bahan ajar atau PPT sebagai media. Apa yang dimaksud PPT? PPT itu digunakan oleh siswa untuk mengonstruk pengetahuannya, melakukan penyelidikan, melakukan eksplorasi, dan pengumpulan data serta analisisnya. Itu sebagai media, bukan sekedar bahan bacaan. Kalau PPT sekedar dibaca itu berarti bahan ajar, gitu ya. iya, Oke, Pak. baik. Terangkan kepada saya keberanian siswa bertanya bisa meningkat dari PBL saintifik. Iya, Di Pak. mana letaknya rancangan aktivitas pembelajaran Pak Risman sehingga siswa itu berubah sikapnya untuk berani bertanya? Coba jelaskan. Menurut saya, Pak, ini akan memancing kemampuan peserta didik bertanya, karena saya yakin dengan model pembelajaran PBL yang berpaduan dengan pendekatan saintifik, saya yakin bahwa melalui langkah-langkah pembelajaran tersebut, siswa akan Cuma keyakinan dong. Jangan cuma keyakinan, harus dicerita actionnya apa gitu loh yang khas gitu. Jangan cuma yakin, belum tentu loh keyakinannya nanti di realitanya siswanya yang dulunya pendiam sekarang tiba-tiba bertanya semuanya. ya, Pak. Ya enggak, bisa dibayangkan. Ya, Pak. Coba actionnya apa gitu, yang berbeda. Nah, yang berbeda dari biasanya, Pak, dengan misalnya saya akan menampilkan video, maka siswa akan bertanya Ya, ketika sudah mengamati video ya, tersebut, Pak. ya. Nah, kemudian melalui Oke, diskusi kelompoknya nanti terus siswa akan saling bertukar pikiran, Pak. apa jaminannya bertukar pikiran? Kan ini masalahnya tadi. Selama ini kan begitu, jaminannya itu loh. Nah, ini yang Pak Farisman tidak betul-betul sentuh. Jadi saran saya yang saya ingat tuh dulu waktu saya dampingi itu saya menyerahkan begitu. Misalnya tuh ada perbedaan dari PBL saintifik biasa, yaitu di mana ketika aktivitas siswa, ketika guru melibatkan aktivitas siswa untuk berpartisipasi, guru menerapkan metode apa? Reward and punishment. Kan itu guru, siswa bertanya itu kan gara-gara takut. Iya, Pak, ya, Pak. Disuruh, ayo Nana, siapa yang mau menanyakan Iya, Pak, masalah di sempat ingat. atas? Baru ingat, Pak, mohon maaf. Bapak bilang Nah, kemarin iya seperti itu. kan. Iya. Iya. Jadi kan anak-anak bilang, ah saya takut salah deh nanti guru marah, bapak guru marah kalau saya salah ini bicara. Iya, Nah, kan betul, begitu Pak. itu sehingga dia Iya, tidak. Pak. Jadi perlu ada tambahan satu yaitu metode reward dan punishment. Iya, Pak. Siapa yang bertanya, bersuara, kasih penghargaan, Betul. kasih bintang atau dapat poin nanti di Poin-poin, ya, Pak. akhir perkuliahan. Dihitunglah siapa poinnya paling banyak, gitu ya. Iya, Pak. Kalau poinnya paling banyak, itulah yang nanti dapat hadiah dari Pak Guru,
bisa jalan-jalan naik motor sama Pak Guru keliling kampung. Misalnya begitu. Iya, Pak. Ya Pak Farisman. Itu yang saya tanyakan tadi, ada sesuatu yang istimewa spesifik dari Pak Farisman. Oke. Ya, Pak, siap. Yang kedua, di mana sentuhannya Pak Farisman untuk melatih mengembangkan kemampuan berpikir kritisnya siswa? Pada kegiatan inti pembelajaran, Pak. Berpikir kritis. Oke. Di sana lebih spesifik pada aktivitas siswa. PBL juga ya? Gimana, Pak? PBL juga. PBL juga. Iya, Pak, PBL juga. Ya. Iya, Pak. Berpikir kritis. Oke. Sebelumnya mungkin guru belum pernah pakai PBL ya, begitu ya? Enggak, Pak, selama ini guru hanya mengajar ceramah aja, Pak. Oh itulah, belum pernah PBL kan gitu. Iya, enggak, Pak, enggak Nah, pernah. dengan di kegiatan inti PBL, guru memberi orientasi masalah, lalu siswa mencermati, lalu mengemukakan apa yang mau ditanyakan atau apa yang dipikirkan. Itu berpikir kritis satu kan gitu ya? Iya, Pak. Ya kalau ditanya nanti. Nah, jadi betul-betul digali anak-anak itu bisa banyak-banyak yang mengemukakan apa yang dipikirkan dengan tayangan video ya, orientasi masalahnya pakai video. Iya, Pak. Video tentang materi apakah? Sistem pencernaan Yang kedua? sistem pencernaan pada manusia, Pak. Oh, sistem pencernaan juga. Iya, Pak. Video. Video orang sakit perut atau bagaimana? Iya, Pak. Sakit perut kan misalnya. Iya, untuk hasil Ya, kedua itu ya kan pertanyaan video. siswa. Yang sakit. Ya, misalnya sakit perut, sakit gigi. Kan siswanya bertanya, Pak Guru, kalau orang sakit perut itu yang sakit apanya sih? Lambung atau usus kah? Ataukah ini? Ya kalau gitu ya. Ya itu perlu kalian harus dapatkan jawabannya nanti di dalam LKPD. Nah, setelah dia menanyakan atau mengungkapkan ide setelah nonton video, berpikir kritis dilatih lagi di dalam mengerjakan mengumpulkan informasi, Pak. Iya, mengumpulkan informasi itu dikumpulkan karena ada pemicunya, yaitu menyelesaikan masalah yang telah diamati. LKPD. Ya, LKPD-nya. LKPD. Ya, di dalam LKPD ada pertanyaan-pertanyaan pemantik untuk memicu anak-anak berpikir kritis. Ya, salah satunya kegiatannya itu mengumpulkan informasi. Oke. Caranya itu bagaimana ya, Pak Farisman? Mencari informasi sehubungan kan ada masalah tuh di LKPD, informasi dengan fasilitasi dengan baca buhan ajar atau lari video atau cari di internet atau apa? Selain bahan ajar, saya suruh nanti untuk melalui internet, Pak, bisa. Karena nanti saya suruh pakai HP, Pak. Karena kebetulan di sekolah ada HP bantuan, Pak. Nah. Jadi, oh ya kemarin dicerita itu ya. Ya, jadi ibaratnya itu mereka mencari kajian literatur, Pak, berdasarkan data online. Oke, bagus. Ya itu kan wadah atau cara untuk melatih anak kritis. Tapi pertanyaan pemicunya juga kritis supaya betul-betul maksimal berpikir kritisnya anak gitu ya. Oke. Yang terakhir nih dari saya sudah cukup banyak digali. Terakhir dua sini. Coba ceritakan kepada saya di fase-fase PBL itu yang ditanya oleh Pak Nasrullah tadi tentang saintifik yang terjadi. Apakah di setiap fase PBL, misalnya problem oriented, membantu penyelidikan, pembentukan kelompok, dan seterusnya gitu. Ya, apakah sebenarnya kegiatan-kegiatan di setiap fase itu merupakan kegiatan-kegiatan saintifik? Iya, Pak. Iya. Nah, misalnya kasih contoh lah. Misalnya kalau Pak, mengkomunikasi. Misalnya Pak pada orientasi peserta didik. Misalnya Pak pada langkah pertama orientasi peserta didik pada masalah. Nah di situ
pada saintifiknya bisa peserta didik menanya. disuruh untuk mengamati dan menanyakan, Pak. Ya, jelas itu. Kalau mau komunikasi di mana terjadi? Mengomunikasikan Itu terjadi fase pada keberapa? ketika mengorganisasi peserta didik untuk Ya kalah organisasi itu belum. mengkomunikasikan Komunikasi tadi, itu Pak. kalau presentasi setelah. Sorry, Pak. Ya, Pada mengomunikasi. menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah, Pak. Ya, Nah, boleh itu di situ dia. Pasti dia presentasi tuh antar kelompok. iya, Pak. Lupa, Baru dia udah mengomunikasi. grogi ini. Ya. Allah maca grogi. Oh, enggak lah. Terus apakah fase-fase saintifik itu terjadinya terurut atau boleh kapan menanya mungkin bisa bisa bangkit lagi menanya lagi kalau pas menganalisis perlu lagi mengumpul data Terurut, Pak. ataukah terurut. Terurut, Pak. Iya kata siapa masa tidak toh? Ketika kita menyelesaikan masalah kan masih boleh kita menanya ini apa yang terjadi ini kok salah ya mungkinkah ini penyebabnya adalah kita belum mengidentifikasi adanya organ pencernaan di mana proses pencernaan itu terjadinya secara mekanik misalnya, ataukah adakah organ pencernaan di dalam perut di mana pencernaannya itu masih mekanik. Nah, itu kan bisa menanya kembali itu di dalam proses Ya, Pak, ya. mengolah data. Iya, Pak. Kita sudah iya bisa. Jadi tidak harus terurut begitu enggak. Kalau terurut ya itu semangat. Padahal ini kan berpikir. Masa orang tidak boleh menanya lagi pada saat komunikasi? Iya, Pak, ya, Pak. Ya kan? Iya, Pak. Bertanya lagi ke kelompok lain. Saya mau bertanya yang disajikan tadi. Ya, apa maksudnya itu? Kamu tanya tuh. Iya, Pak. Ya, oke. Kasih satu contoh thoughts tentang sistem pencernaan. Nah, kalau tidak menjawab, saya tidak kasih lulus. Ini berupa pertanyaan thoughts. atau berupa pernyataan ini, Pak? Pertanyaan mau yang lebih mudah pertanyaan. Katakanlah soal ulangan harian tapi bersifat thoughts. Ya. Misalnya, Pak, Sistem pencernaan nih. Yang menganalisis lah, saya kasih scaffolding. ya, Yang Pak. menganalisis. Ya. Saya ambil contoh, Pak, misalnya berdasarkan komposisi pada kemasan bahan makanan, analisislah vitamin-vitamin yang tertera pada kemasan makanan tersebut. Apa aja yang mau dianalisis? Kandungan vitaminnya, Pak. Iya. Maksudnya itu analisis lain jauh gitu ya. Iya, Pak. Menyebutkan kan Iya, Pak. vitamin B-nya. Maksudnya bahan-bahan komposisi bahan yang mengandung vitamin B misalnya begitu ya. Iya, Pak. Boleh tapi lemah menurut saya karena harus diketahui ciri-ciri bahan makanan yang mengandung vitamin B. Misalnya dari warnanya, dari rasanya, dari aromanya, kan bisa begitu. Masih jauh. Tapi ya upaya lah. Tapi itu harus Pak Parisman kalau guru profesional itu ya seketika bisa tanggal. Oh ini loh ciri-cirinya POTS kalau di materi sistem pencernaan. Ya misalnya beri kan level kognitif itu di pikiran, tetapi yang dikeluarkan itu boleh saja levelnya seolah-olah bukan HOTS. Misalnya begini, jelaskan.
atau jelaskan apa yang terjadi jika sistem pencernaan mekanik di dalam mulut itu tidak berfungsi dengan baik. Nah, kan menganalisis itu. Ya. Oh, berarti sistem mekaniknya tidak berfungsi dengan baik, berarti makanan tidak dikunyah secara halus, tertelan. Makanan keras bisa tertelan, kayak gitu. Nah, akibatnya masuk dalam lambung, Pak. Lambung bekerja keras karena makanannya masih keras, belum dikunyah dengan baik di gigi, ya kan? Ya, Pak. Sisa mengemukakan sendiri dari situ Ya. tanpa ada, ya dari mana itu ya, dari hasil penyelidikan yang dilakukan gitu ya. Itu contoh Bapak. Jadi Pak Farisman nanti lebih ini ya, Ya, ya Pak. karena kalau di PPG kita keluar itu sudah harus itu terampil dan cekatan untuk tertanggap dalam setiap apa yang kita inginkan toh. Ya, Pak. Siap. Saya kira itu Pak Farisman, saya sukses selalu, tetap berinovasi, berkreasi, menjadi guru yang memajukan di garda terdepan. Baik, Pak. Terima Di kasih, daerah mana Pak. Pak Farisman? Di Nias ya? Iya, Pak. Di Nias ya, di Nias. Iya, Pak. Oke, Nias pulaunya itu ya, pulaunya. Iya, Pak. Ya, majukan sistem pendidikan di sana. Baik. Oke, saya kira cukup. Makasih, boleh dimatikan rekodnya. Sukses untuk Pak Farisman. Baik, Pak. Terima kasih, Pak Asnar. Segala Kita bimbingan ketemu dan pada arahan, Pak. kesempatan Terima kasih, ya. Pak.